Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Nasiruddin MSI MPDI dan jamaah pengajian ibu-ibu Normasitoh yang kami cintai. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang besar kita dapatkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, jadilah kita umat yang paling beruntung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengajian inti, yang ketiga pengumuman dan lain-lain, dan yang keempat penutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab Liridolillah ta'ala wasisafa ala Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara yang selanjutnya yaitu Mauizah Hasanah, di mana hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Nasiruddin MSI MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, jamaah ibu-ibu pengajian Majelis Ilmu Masjid Al-Mukhlasin, Bapak dan Ibu ketua pengajian Majelis Ilmu, leres nggih? Ibu Nyai Ibu Dewi Malik Madani yang saya hormati, Bapak Edi yang saya hormati, Bapak Yudi sekeluarga, dan yang saya muliakan Bapak Yai Slamet dan ibu-ibu semua yang hadir di majelis ilmu ini. Moga sesarengan kita membaca sholawat agar majelis ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala taha
Rasulillah salatullah mullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah mullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin. Moga-moga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini diberikan kesehatan lahir batin, yang sakit keluarganya segera disembuhkan oleh Allah, amin. Keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rizkinya diberikan oleh Allah rizki engkang kathah berkah. Anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Kelak ketika dipanggil oleh Allah kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu engkang minulya, sakniki sampun wulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah itu bulan yang paling luar biasa. Napa sebabipun? Baginda Rasul bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah illa min hadzil ayyam." Yakni al-ashri min Dzul Hijjah. Amalan yang paling bagus, yang paling utama sabda Nabi adalah amalan pada bulan Dzul Hijjah di 10 pertamanya. Saat ini sampun tanggal berapa, Bu? Jumat 1. Nggih, leres nggih. Tanggal 5, leres boten saat ini tanggal 5. 4 napa 5? Apa 6? 5 nggih, tanggal 5. Saat ini sampun tanggal 5 Dzul Hijjah. Termasuk hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah kalau ibu melaksanakan amalan-amalan engkang sae atau amal solehah. Napa kemawon Ustadz Mas Nasir? Yang pertama niat. Napa Bu? Niat. Niatul mukmini khairum min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik, lebih sae daripada amalnya.
Ibu niat kesini, niat tolabul ilmi. Ternyata nyampe sini 1 jam tidur. Itu tetap dipahalai oleh Allah tolabul ilmi, ibadah. Kalau ngelihat Masjid Al-Mukhlasin, kalau dari pulang kerja wis tak niat iktikaf, saking capeknya ternyata tidur 3 jam di Masjid Al-Mukhlasin. 3 jam tidur itu dipahalai oleh Allah dengan iktikaf, ibadah. Napa sebabipun? Karena niatnya iktikaf. Tapi berbeda ibu-ibu kalau misalkan saya capek tak istirahat di Masjid Al-Mukhlasin, dia tidurnya 3 jam itu tidak mendapatkan pahala. Pertama napa Bu? Niat yang baik. Ada contoh salah satu niat yang sangat luar biasa. Ada ibu umurnya 55 tahun, punya anak 17 tahun. Sudah saya ceritakan buat dereng niku. Dereng nggih. Jadi ada ibu-ibu umur 55 tahun, anaknya 17 tahun. Punya rumah sederhana di tengah hutan. Di hutan itu biasanya ada 5 perampok. Rambutnya keriting, wajahnya gak seganteng kula, hitam wajahnya, tubuhnya besar. 5 perampok itu on time, setiap jam 9 malam mesti nyegat orang yang lewat di jalan. Ada mobil dirampok, ada sepeda motor dirampok, zaman dulu ada kuda dirampok. Setiap malam dia nyegat orang yang lewat di situ, dirampok hartanya. Pada suatu malam ternyata pada malam itu tidak ada korban, tidak ada orang yang lewat. Maka sampai jam 12 malam dia nyegat belum datang-datang, jam 1 udah ngantuk. Sehingga ketua perampoknya mengatakan, yuk kita cari penginapan. Di mana? Cari rumah yang ada penginapannya, yang kamarnya lebih. Maka ketua perampok itu nyari, tek. Tahu-taunya ada rumah yang sederhana. Rumahnya siapa? Ibu-ibu yang 55 tahun dengan anaknya 17 tahun. Tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab anaknya. Anaknya jam 1 belum tidur. Ngerjain apa Mas Ustadz? Ngerjain sholat malam, membaca Al-Quran. Ibunya tertidur, kemudian dengar suara tok langsung terbangun. Yang membuka pintunya ibunya. Anaknya kenapa kok nggak buka? Karena anaknya duduk di kursi roda, lumpuh. 17 tahun lumpuh Bu. Yang bukakan itu ibunya. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Dari mana nggih? Kemudian perampoknya ngomong sama teman-temannya, ini keluarga yang baik. Ini keluarga yang soleh-solehah. Yuk kita berpura-pura baik. Siap. Kulo musafir Bu. Saya mau nginep boleh apa enggak? Monggo Mas, boleh, enggak apa-apa. Niatnya baik, musafir diniat. Wis musafir tak tolong aja katanya Ibu. Kemudian sudah ditaruh di tempat yang paling luas dari tempat dia tidur. Dikasih siapkan minuman dan makanan. Monggo Mas, ini kamarnya. Kemudian tertidur saking capeknya Pak. Ketika sudah jam 4, ibu itu sama anaknya langsung bangun. Ngapain? Sholat tahajud. Apalagi pada Dzulhijjah ini ibu nggih istiqomah sholat tahajud. Jelas nggih Bu? Insya Allah kelihatan wajah-wajahnya yang sholat tahajud. Putih-putih semua. Alhamdulillah. Pakai bedak ya. Lah ibu sama anak sholat tahajud yang dibaca surat Ar-Rahman, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ternyata anaknya itu hafal surat Al-Waqi'ah. Karena dia yakin membaca surat Al-Waqi'ah itu bisa melapangkan rezekinya. Dia dawamkan surat Al-Waqi'ah sebelum tidur, dia dawamkan surat Al-Waqi'ah ketika sholat sampai dia hafal. Singkat cerita sudah berkumandang adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dan anaknya sholat berjamaah.
Setelah salat berjamaah berzikir, berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga anakku berkah, bisa hafal Al-Quran. Ya Allah, semoga anakku menjadi anak yang soleh. Ya Allah, semoga anakku kakinya yang lumpuh disembuhkan. Amin, amin. Tapi belum sembuh ketika doa itu, Bu. Kemudian ibu-ibu ketika sudah doa itu membangunkan musafir, karena dia orang baik, ngiranya ibu orang baik, padahal perampok, buronan. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak, sampun subuh yuk sholat. Walaupun jarang sholat subuh tapi berpura-pura baik toh, ya siap. Dibangunkan teman-temannya empat-empatnya. Ayo bangun, kita pura-pura sholat. Ayo kita kira pura-pura wudhu wis. Karena kita dianggap orang baik. Siap, mereka wudhu. Ketika berwudhu ternyata ibu itu mengambil wadah dari kamarnya, kemudian wadah itu ditaruh di tempat perwuduan. Perampoknya wudhu, bawahnya itu ditempati wadah. Agar apa? Bekas air wudhunya jatuh ke situ. Untuk apa, Bu? Ya wis, biar gak kemana-mana airnya. Oke, Bu. Maka perampoknya itu sholat Allahu Akbar. Walaupun jarang sholat, Al-Fatihah hafal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat. Selesai sholat, ibunya itu ternyata mengambil wadah bekas air wudhu tadi. Tek 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 tek, ketahuan sama perampok. Ngapain kok dibawa ke kamar lagi? Kemudian setelah sholat dia dzikir, ngintip, Bu. Ngintip. Ketika ngintip ternyata apa? Ibu ngambil gelas, plek. Kemudian wadah dari bekas air wudhu itu diambil, srek. Kemudian, nah ini minum, nak. Ini apa, Bu? Ini bekas wudhunya para musafir, nak. Untuk apa, Bu? Diminum, anakku barangkali sembuh. Medianya orang-orang yang soleh musafir. Diminum, nak. Bismillah katanya. Bismillah. Diminum tenan. Ini saya contohkan, ya. Belum nyampe nih. Ya. Dicontohkan, alhamdulillah. Orang perampoknya itu yang ngintip itu terkejut, mau jangan ngapain, mau wudhu bekas saya yang pendosa ini, gak usah. Dalam hatinya, tapi gak sempat, udah terlanjur diminum. Bismillah, semoga sembuh ya. Dengan izin Allah, Bapak Ibu, ternyata apa? Penyakit lumpuh yang bertahun-tahun itu seketika dengan izin Allah sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, ini saya sudah sembuh, bisa berdiri, Bu. Coba jalan, nak, jalan. Alhamdulillah, Bu, bisa jalan. Perampoknya tambah terkejut. Merebes mili, Bu. Bu, saya ini pendosa, Bu. Kok diminum gak apa-apa, nak. Kamu musafir, kamu orang baik. Alhamdulillah dengan bekas wudhu kamu anakku sehat, nak. Lumpuh bertahun-tahun, alhamdulillah minum. Media itu disembuhkan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga perampok itu bertobat, nangis, Bu, saya pamit, mulai saat ini saya tobat. Saya minta ampun kepada Allah, saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Coba bayangkan. Ini zaman dulu, Bu. Zaman sekarang ada enggak, Mas Ustadz? Ada. Namanya Enzi. Sekarang masih hidup orangnya. Kenal Enzi buatan, Bu? Biasanya yang kenal itu anak kecil, temannya Desta dan Vincent. Enzi, gak kenal, Bu? Yang di tunik saw itu gak tahu. Enzi itu pernah cerita, saya itu jarang sholat, apalagi sholat malam. Jarang sholat, Mas. Artis dia, Bu. Tapi 3 tahun dia itu tidak bisa bekerja. Karena apa? Kakinya itu sakit. Gak bisa berdiri, gak bisa berjalan. Terus ketika malam jam 3 dibangunkan oleh Allah. Bangun. Dia terbangun. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya dibangunkan. Jarang bangun malam kok saya dibangunkan. Ketika bangun langsung dia sholat 2 rakaat. Ibu-ibu katol dibangunkan oleh Allah langsung bangun sholat 2 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur, alhamdulillah, katanya Enzi. Saya dibangunkan, jarang bangun malam kok dibangunkan. Dia sholat 2 rakaat, Bu. Setelah sholat 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, saya sakit kaki saya, ya Allah. Bertahun-tahun, 3 tahun gak sembuh-sembuh, ya Allah. Dengan kuasamu semoga sembuh, ya Allah. Amin.
Enzi karena capek tertidur lagi. Ketika tertidur azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enzi terbangun lagi, Bu. Ketika terbangun apa yang terjadi? Ketika terbangun biasanya kemeng, gak bisa bergerak, kakinya gak bisa digerakkan sama sekali karena kemeng dan sakit. Ternyata dengan izin Allah doa setengah jam yang lalu dikabulkan oleh Allah. Dengan kesembuhan kakinya, alhamdulillahirabbil alamin. Orangnya masih hidup. Kalau nggak kenal namanya Enzi, nama lengkapnya Pak Yudi mungkin paham. Enzi sinten Pak Yudi? Oh malah nggak tahu ya. Enzi itu temannya Vincent dan tuh mbaknya ngerti, ibunya ngerti itu. Ya, Enzi. Wis kok cantik gitu nggih. Pertama niat beramal soleh, insya Allah doa-doa apalagi ketika malam itu dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kinten ibu-ibu yang sakit pinggang misalkan, sakit kepala, encok, napa malih Bu? Ya sakit napa? Sakit dompet, terus minta kepada Allah. Mumpung hari-hari ini adalah amalan yang paling al-amalus sholihu yuhibbu ilaih. Jadi amal soleh itu paling dicintai oleh Allah fi hadhil ayam. Pada hari-hari ini tanggal 5, 6, 7, 8 itu amalan yang paling saya. Yang kedua amalan adalah zikir, Bu. Napa, Bu? Zikir. Setiap hari zikir ya. Zikir yang paling dianjurkan, coba bareng-bareng, la haula illa billah. La haula, lagi la haula wala quwata illa billah. Sampun baca itu. Ibu misalkan uangnya tinggal 1 juta, itu akan ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal. Barangkali Pak Yudi kurang berapa Bu utangnya? 2 jutanya. Tapi nanti 1 bulan nggih. Nggih ada Bu, kalau cerita kisah nyata. Ya kalau cerita kisah nyata ya. Belum saya ceritakan pada zaman Nabi tentang la haula, itu lebih gede lagi, lebih hebat lagi. Tawanan ketika membaca itu dia bebas, kemudian mendapat 100 ekor kambing ya, di zaman Nabi. Kalau tak ceritakan zaman sekarang aja. Ada ibu-ibu umurnya 35 tahun. Dan ibu itu mengandung alias hamil. Di kehamilannya 5 bulan, ibu ternyata keluar bercak-bercak. Bercak-bercak apa Bu? Darah. Bukan darah head gitu, Bu. Bercak-bercak darah tidak lain tidak bukan bercak dari rahimnya. Diperiksakan ke dokter, Pak dokter, kula sudah hamil 5 bulan Pak dokter, tapi entah kenapa anakku kok kurang sehat, kayaknya bercak-bercak darah. Diperiksa, Bu, hati-hati Bu, bed rest mulai sampai sekarang kamu Bu, istirahat yang banyak Bu, gak usah kemana-mana Bu, gak usah naik sepeda motor Bu, pokoknya tidur aja. Bed rest istilahnya gitu Bu. Diperiksa, doa, ya Allah anakku semoga selamat, ya Allah amin, ya Allah doa anakku semoga selamat, amin. Sampai 9 bulan alhamdulillah agak berkurang bercaknya. Ketika mau melahirkan, dokter menyarankan, Bu, ini kalau melahirkan harus disesar loh Bu. Kenapa Dok? Kalau nggak disesar khawatir anaknya, khawatir ibunya. Disesar ya? Nggih dokter, asalkan murah. Murah nopone Bu. Sekarang itu sesar 13 juta loh Bu. Itu menengah ke atas itu. Yang paling murah 8, yang paling mahal 23. Ibu milih yang mana? Dokter gak musim BPJS nih Bu, gak ada BPJS-nya. Dokter saya 1 juta gak punya uang Dok. Bu, kulo sarankan ini 13 juta Bu. Kenapa? Karena harus yang baik alatnya. Saya gak punya uang dokter, jangankan 13, 5, 1 juta gak punya. Wes Bu, harus biar ibu selamat, anaknya selamat. Tanda tangan ini Bu. Moh dokter gak punya uang, siapa yang bayar dokter? Neneknya, nyoh saya yang tanda tangan. Nek kamu punya uang? Gak juga Dek.
Daripada kamu mati, anakmu mati, wis tak tanda tangan. Yang penting kamu selamat dulu. Gak punya uang saya nak. Wis gak apa-apa, ditangani oleh dokter milih yang 13 juta. Ketika sudah disesar, nyres. Alhamdulillah anaknya selamat, ibunya selamat. Tapi harus nginap di rumah sakit 3 hari 3 malam. Tambah membengkak uangnya bu. Tambahan 1 juta menjadi 14 juta. Tuh ini gimana? Udah 3 hari, 4 hari dia mau pulang. Dia merasa sehat, anaknya juga sehat, mau diambil. Dok, tak ambil anakku ya dok. Gak bisa bu, ini harus dibayar lunas. Gak bisa katanya rumah sakit, harus dibayar lunas. Nangis tuh ibu. Kira-kira gitu lah bu. Ya, nangisnya gak seperti saya nggih. Gitu. Dia nangis pulang. Ketika dia ingat sabda Nabi ya. Hal adullukum ala kanzin min kunuzil jannah, sabda Nabi. Apakah saya kasih tahu kamu simpanan dari simpanan surga? Bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasul menjawab, qala la haula wala quwwata illa billah. Membaca la haula wala quwwata illa billah. Ibu itu pas pulang, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata, sambil nangis bu. La haula wala quwwata. Ibu bisa dipraktekkan sekarang biar uangnya tambah tadi. Apalagi punya utang. Dipraktekkan ibu. La haula wala quwwata illa billah. Di tengah perjalanan ada laki-laki ganteng kayak kula bu. Bu, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam noleh. Sinten nggih jenengan? Kulo nggak kenal. Enggih bu, kulo nggak kenal. Cuman kulo mau tanglet kali jenengan. Punya kebutuhan uang apa enggak? Enggih mas. Enggih pak. Berapa? 14 juta. Gimpun bu, buat buku tabungan. Ibu itu belum punya buku tabungan di bank. Buat buku tabungan sekarang atas nama ibu, rekeningnya dicatat, rekeningnya dan banknya kasihkan ke saya. Saya transfer 14 juta. Saya nggak kenal bapak loh, wes nggak apa-apa. Ibu langsung berlari ke bank, membuat buku tabungan. Setelah nomor rekeningnya dicatat, dikasih ke bapak tadi yang dia tidak kenal. Pak ini pak, ya bu, langsung dicek saya transfer 14 juta. Bu, sampun saya transfer, tolong dicairkan di bank. Dicairkan bu, uangnya 14 juta. Kemudian langsung lari ke rumah sakit, dilunasi, anaknya diambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca la haula wala quwata illa billah. Itu kisah nyata. Ibu punya perlu nopo kemauan nggih, la haula wala quwata illa billah. Itu yang kedua. Amalan soleh yang kedua. Amalan soleh yang ketiga nggih kata salat. Salat sunat niku kathah nggih, Bu. Salat nopo kemawon? Salat tahajud, salat tasbih. Pernah salat tasbih mboten, Bu? Pernah, alhamdulillah. Di sini malam Jumat. Malam Jumat apa pas bulan Ramadan? Oh, tiap hari, masya Allah. Itu salat paling lama nggih salat tasbih niku. Salat duha, salat witir, salat qobliyah dan ba'diyahnya pun yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah berpuasa. Napa Bu? Berpuasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Jadi baginda Rasul pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa Arafah. Qala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu dapat meleburkan, dapat mengampuni, menghancurkan dosa-dosa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lah ibu-ibu, kulo panjenengan sami kan banyak dosanya, Bu. Kulo banyak dosanya. Dosa apa? Dosa lisan. Misalkan apa? Bohong. Apalagi ngerasani, napa malih Bu? Menyakiti. Dosa mata banyak sekali.
Kulo ngelihat perempuan, kecuali pas di pengajian buat napa-napa. Ngelihat perempuan misalkan di pasar, wah yo rek. Terus dipelototi sampai 1 jam. Lah itu dosa kulo, Bu. Lek kalau ngelihat ibu enggak buat napa-napa kulo, karena ngajar. Ibu ngelihat wajahnya kulo nggih mboten berpahala malah. Napa sebipun? Ini ustadz nggih ngoten napa. Jadi intinya Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang dosa itu nanti akan diampuni oleh Allah ketika ibu berpuasa nopo Arafah. Kapan itu puasa Arafah? Catat nggih Bu, tanggal 9 Dzul Hijjah. Kapan itu? Hari Sabtu. Surat duhanya di sini hari apa Mas? Ahad, betul. Hari Sabtu. Tanggal 9 Dzul Hijjah hari Sabtu. Ditambah oleh para ulama 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat, Bu. Syukur ibu nambah 1 hari lagi. Apa itu? Kamis. Memang hari Kamis sunnah, Bu. Tambah Kamis, tambah Jumat, tambah Sabtu, insya Allah langsung langsing seketika ibu. Langsung langsing, lers, Bu. Kalau puasa 3 hari langsung turun 3 kilo gitu. Pipinya yang tembem tahu-tahu langsung kelpong, ngertos kelpong buatan jenengan Bu. Kelpong ini ngertos buatan Pak Yudi. Gak ngerti kelpong. Lehernya yang kayak beton tahu-tahu kayak sapu lidi saking kurusnya. Ini penting Bu, nggih. Yang pertama ibu sehat, yang kedua fadilahnya nggih. Pokoknya ibu puasa sunnah aja. Fadilahnya itu cepat nyaur utang. Yang merasa punya utang ngapunten nggih, entah utang di bank, entah utang tetangganya pun puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Insya Allah cepat terlunasi. Kadang-kadang nggak disaur Bu. Misalkan begini, yang ngutangi mau nagih, tok, assalamualaikum nagih, hari Kamis kebetulan. Yang ditagih Bu Siti yang ngutang misalkan nggih. Bu Siti uangnya 2 juta ada enggak? Dibuka, waalaikumsalam. Kok lemes Bu Siti? Puasa, mesak kire, lunas. Nggih, pun Bu, enggak usah ditanya kenapa kok bisa lunas. Pun enggak ada logikanya. Kata nih Bu, punya utang puasa, tahu-tahu lunas. Dari mana? Ya min haitsulah yahtasib, Bu. Min haitsulah yahtasib. Gak ada logikanya memang itu. Puasa dengan lunas utang itu gak ada logikanya. Tapi dibuktikan. Contoh yang lain Bu, ngapunten ketika kula mahasiswa niku Senin Kamis. Per bulannya cuma 200, 150. Kurang Bu mahasiswa sekarang Bu. Sedangkan teman-teman kulo 1,5 juta, coba bayangkan. Tapi ternyata setiap 1 bulan kulo turah-turah uangnya. Dapat dari mana? Gak ngerti kulo. Lah uang teman saya 1,5 juta per bulannya itu habis, bahkan ngutang-ngutangnya ke kulo. Coba bayangkan, gak masuk akal. Pun punya utang puasa, tahu-tahu lunas gitu. Logikanya dari mana? Gak ngerti. Min haitsulah yahtasib. Pun puasa Arafah syukur ditambah Kemis, puasa Tarwiyah hari Jumat, Sabtunya puasa Arafah. Fadilahnya tadi yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sampun yang kelima, banyak doa. Doa yang dianjurkan karena musim Dzulhijjah, musim haji niku doa biar ibu-ibu cepat haji, amin ya rabbal alamin. Coba ibu membaca ini, insya Allah tahun depan bisa haji, amin. Apa bisa Mas Nasir? Bisa. Saya contohkan ya, gak bayar, gak nunggu, tahu-tahu musim haji langsung naik haji. Siapa itu? Orang Madura. Tapi jangan ditiru Bu, barangkali sekarang belum tentu bisa. Musim haji seperti ini dia langsung ke Juanda, ada kloter rombongan banyak itu, masuk pesawat dia nyelip. Karena security-nya belum begitu canggih, tahu-tahu dia naik ke atas dikira jamaah kloter Jawa Timur. Singkat cerita pesawatnya take off karena gak kelihatan.
Di tengah perjalanan ketahuan yang lain pada punya kokat, punya pengenalnya, seragamnya sama, dia pojok paling belakang. Ini gak ada seragamnya, gak ada tanda pengenalnya. Siapa kamu? Saya nyelinep Pak, saya jemaah ilegal. Saya kepengen haji ke Baitullah Pak. Bisa apa enggak? Ya gak bisa no, harus punya paspor dan visa. Punya visa apa enggak? Jemaah itu yes, kasihan sama dia. Wis tak urunan ayo kita beli. Gak bisa, tetap gak bisa. Sehingga apa? Dibalikkan ke Juanda lagi. Nyampe di Riyadh, jemaah dari Jawa Timur turun semua, tinggal dia kembali ke Juanda lagi. Dan besoknya terkenal karena apa? Nekat Bu. Sama Jawa Pos dia beritakan, ini nekat ini di pesawat gak bayar dan lain sebagainya. Itu nekat terkenal sampai berbulan-bulan dia terkenal. Sampai owner Jawa Pos pergi ke rumahnya di Madura. Pak, kalau mau niat haji ke Baitullah tahun depan insya Allah tak hajikan gratis dis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama doa, doa. Doa yang dianjurkan coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratah Makkah wal Madinah. 3 kali setelah sholat 5 waktu. Ulangi lagi. Allahumma yassir lana ziyaratah Makkah wal Madinah. Ini amalan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Allahumma ya Allah yassir lana, mudahkan kami ya Allah. Ziarah Makkah, pergi ke Makkah, wal Madinah dan Madinah. 3 kali, gak usah banyak-banyak. Dicatat nggih, Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Doa yang kedua ya. Ibu bisa doa ini satu dipakai atau dua-duanya dipakai. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Singkatnya. Ulangi lagi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Satu kali lagi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salawat kami kepada baginda Rasul ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbil ballighna nazuruh. Saya sampaikan untuk pergi menziarahinya, menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pun doa yang keberapa itu Bu? Yang kedua. Doa yang ketiga, perbanyak sholawat. Pun banyak sholawat, doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawi. Sholawat berapa kali Mas Ustadz? 100 kali selesai sholat 5 waktu. Berapa kali Bu? 100 kali selesai sholat 5 waktu. Itu berarti dalam sehari semalam 500 kali. Ini amalan saya dikasih oleh Pak Daulay almarhum ya, Pak Daulainya. Pak Daulay almarhum di Gaten nih Bu. Ketika pulang umroh haji saya silaturahim, Mas kalau kepengen haji ke Baitullah amalannya 100 sholawat selesai sholat 5 waktu. Sholawat lagi Bu yang keempat Bu, dibaca sebanyak 10.000 kali dalam sehari. Kuat no boten Bu? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Gak sampai 1 jam. Ini gak sampai 1 bulan dilaksanakan, itu langsung haji ke Baitullah orangnya. Membaca sholawat berapa kali? 10.000 kali ya. Dipraktekkan oleh almarhum Pak Mukhtafi Mukhtar. Beliau lakukan dalam sehari 10.000 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Gak sampai 1 jam. Dia lakukan rencananya 1 bulan. Gak sampai 1 bulan. Hari ke-29 Nak Mukhtafi Mukhtar, Pak itu, guru saya, Pak Mukhtafi Mukhtar almarhum Allahumma firlahu, itu dipanggil oleh orang tuanya. Nak pulang ke rumah, padahal belum kerja. Pak Mukhtar langsung pulang. Ketika sudah pulang, besoknya haji ke Baitullah. Kok bisa? Kakaknya berhalangan. Kakaknya berhalangan haji ke Baitullah. Harus diganti sama siapa? Adiknya Pak Mukhtafi Mukhtar. Haji ke Baitullah besoknya.
Bisa gak bayar bisa loh Bu. Orang Bali sekarang ngapunten nggih. Orang Bali namanya lupa saya, panjang sekali, perempuan. Masih lulus aliyah, barusan lulus aliyah, umurnya sekitar 18-17 tahun. Gak bayar dia itu. Haji, sekarang haji dia, gak bayar. Kok bisa? Ganti bapaknya. Bapaknya almarhum meninggal, ditawari oleh Kemenak, Bu, sama istrinya bapaknya itu almarhum. Ini mau diambil uangnya atau diganti anaknya? Diganti anaknya saja. Anaknya haji ke Baitullah sekarang. Masih muda, belum kerja, tapi haji ya paling muda ya dia di Bali. Terus ada ngapunten Bu, tukang becak di Boyolali. Itu dari ngayuh becak keringatnya. Pertama dia niat, dia usaha, dia doa, ya Allah dimudahkan haji ke Baitullah. Dari hasil keringatnya dia kumpulkan 100.000, dapat 25 juta, dia daftarkan. Alhamdulillah 2018 haji ke Baitullah. Tukang sate keliling di Seturan, sate, rumahnya ya jelek Bu. Kalau tidur gak pakai kasur tapi beralaskan apa? Kardus. Rumahnya jelek biasa. Tapi dari hasil keliling dia sate, dia kumpulkan. Dapat 25 juta, dia daftarkan. 2018 haji ke Baitullah. Karena apa? Karena doa. Karena apa? Karena niat tadi. Niat noleh gitu loh. Niat itu penting. Ayo haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayo haji, dia noleh, dia niat, dia usaha, dia doa. Insyaallah akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini dimudahkan pergi haji ke Baitullah. Yang misalkan Ustadz saya sudah tua, sudah daftar, nunggunya kok lama, semoga disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Udah lewat 65 tahun, semoga disegerakan. Yang penting doa dan doa. Tidak ada yang gak mungkin. Apalagi masih muda, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah pada bulan ini bisa mengamalkan amal yang baik, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amin. Ditakdirkan oleh Allah bisa berkorban. Amin. Ditakdirkan oleh Allah kita bisa haji umroh ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada, kenapa Bu? Kok keliru kalau nggih Bu? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Insya Allah nanti ada acara malih nggih. Kalau tutup kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Dr. Nasiruddin MSI MPDI, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga segala yang terkandung dalam mauizah hasanah tadi dan seluruh rangkaian pengajian sore hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga yaitu pengumuman dan lain-lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini saya sampaikan bahwa kepengurusan pengajian ibu-ibu Nurmasitoh periode 2013 sampai dengan 2022 telah berakhir. Untuk itu susunan pengurus periode 2013 sampai dengan 2022 dengan Dewan Pembina Ibu Hajah Lutfia Dewi Malik Madani, Penasehat Ibu Aminah, Ketua Ibu Sarjono, Wakil Ibu Hajah Edi Purnomo, Sekretaris Ibu Nur Koiriah dan Ibu Pontianti, Bendahara Ibu Imam Soleh dan Ibu Sumiyo, untuk si dakwah Ibu Hamidah dan si humas Ibu Bakti dan Ibu Indriana. Susunan pengurus yang baru untuk periode 2022 sampai dengan 2026 dengan Dewan Pembina 1. Takmir Masjid Al-Mukhlasin,
Yang kedua, Ibu Hajah Lutfia Dewi Malik Madani dan Ibu Dwi Mulyani. Untuk Dewan Penasehat, Ibu Hajah Edi Purnomo dan Ibu Aminah, dengan Ketua Ibu Nur Khoiriah dan Wakil Ketua Ibu Isbanar, Sekretaris Ibu Pontianti dan Ibu Munafiah. Untuk Bendahara, Ibu Wardilah atau Ibu Sumiyo dan Ibu Mursirah atau Ibu Giman. Untuk bagian si dakwah, Ibu Himatul Mukorusah dan Ibu Deyanti. Untuk si humas, Ibu Bakti dan Ibu Ika Dewi Puspitasari. Anggota pengurus, Ibu Hajah Sarjono, Ibu Imam Soleh dan Ibu Hamidah. Kami mohon kepada Ibu Hajah Sarjono dan Ibu Nur Khoiriah, kami persilahkan maju ke depan untuk serah terima dokumen. Kepada Ibu Hajah Sarjono dan Ibu Nur Khoiriah kami haturkan terima kasih. Kepada Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin Bapak Haji Edi Purnomo untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Haji Edi Purnomo kami persilahkan. Izin Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibunda Dewi Malik Madani, Bapak Ustadz Ustadz Nasir yang saya hormati, Adinda Wahyudi, ibu-ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam rangka pengajian Nur Masitoh. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini nampaknya juga ada pergantian pengurus. Hal ini sesuatu yang sangat menggembirakan, saya kira. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pada intinya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus lama, Ibunda Sarjono beserta segenap jajaran pengurus yang telah menunaikan tugas sedemikian rupa. Semoga amal baik yang sudah diberikan menjadikan pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga saya ingin mengucapkan selamat bertugas untuk pengurus yang baru, Ibu Nur Khoiriah beserta segenap jajaran pengurus yang baru. Semoga diberikan kekuatan, kebijakan, dan segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan pergantian pengurus ini ada terobosan-terobosan baru atau hal-hal yang baru yang memungkinkan untuk pengajian Nur Masitoh ini menjadi lebih semarak lagi di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Edi Purnomo kami haturkan banyak terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Acara demi acara kita lewati bersama. Semoga pertemuan pada sore hari ini nanti sebentar. Untuk pertemuan sore pada hari ini kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pengumuman untuk infak pada sore hari ini 590.000 nggih Ibu-ibu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembacara, saya aturkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami رسول الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. صلي وسلم على المعلم. صلي وسلم على المعلم. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. هذه المدينة فيها نبينا. هذه